Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Ardiansyah dari kelas Teknik Sipil B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint materi ketahanan pangan. Pada materi pertama, definisi ketahanan pangan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari persediaan pangan yang cukup baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Syarat ketahanan pangan menurut UU Nomor 18 Tahun 2011 yaitu mandiri dan berdaulat. Lalu materi kedua, tentang sejarah kedaulatan pangan. Pada 1970, food security mulai digodok. Pada 1992, kedaulatan pangan, pertemuan petani pada Kongres The Nation of Farmers and Livestock Owners. Pada 2006, kelompok La Via Campesina merumuskan kedaulatan pangan sebagai hak setiap bangsa. Pada 2012, FAO berjanji akan membuka diskusi luas dan dinamis tentang partisipasi masyarakat sipil dan akademis dalam kedaulatan pangan. Pada 2013, The International Fund for Agricultural Development mengadakan konferensi yang menghasilkan kesepakatan internasional kedaulatan pangan. Pada tahun 2014, FAO menjadi Tahun Pertanian Keluarga. Lalu materi 2, kerangka filosofis ketahanan pangan. Yang pertama, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pilar ketahanan pangan yaitu produksi dan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. Lalu materi 3 tentang arah kebijakan ketahanan pangan meliputi satu, ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal. Yang kedua, keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengelolaan cadangan pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Lalu, strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Lalu, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional. Lalu, peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Materi 4, faktor penentu ketersediaan pangan yaitu satu, produksi pangan. Produksi makanan di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu iklim, jenis dan kesuburan tanah, curah hujan, sistem irigasi, dan teknologi. Lalu, produksi pangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada nantinya akan berdampak pada ketersediaan pangan seperti luas lahan, produktivitas, dan perubahan iklim. 2, perdagangan. Makanan dibawa ke suatu daerah dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, transfer. Makanan yang disediakan oleh pemerintah atau suatu lembaga. Lalu materi 5 tentang akses pangan. Akses pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan. Faktor yang mempengaruhi akses pangan yaitu faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Permasalahan akses pangan yaitu satu, ketimpangan PDRB antar wilayah atau provinsi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, letak geografis. Yang keempat, besaran dan ketimpangan pendapatan rumah tangga. Yang kelima, kenaikan harga pangan dan non-pangan. Yang keenam, perilaku konsumsi masyarakat. Lalu upaya peningkatan akses pangan yaitu pengembangan dan pembangunan infrastruktur di wilayah kawasan timur. Yang kedua, pembangunan pulau mandiri pangan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat. Yang keempat, stabilisasi harga pangan dan non-pangan. Yang kelima, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola makanan sehat dan bergizi. Lalu materi 6. Pemanfaatan pangan adalah pangan aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi sehari-hari. Lalu ada tujuan pengelolaan pangan, diantaranya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan produk pangan, mengubah menjadi produk yang diinginkan dan mempersiapkan bahan pangan agar siap dihidangkan. Lalu keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu
pencemaran fisik, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat. Lalu diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku hanya pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya, pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi. Lalu ada beberapa aspek ketahanan pangan, diantaranya aspek ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial budaya, lingkungan, dan fisik. Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung pilar ketahanan pangan, yaitu aksesibilitas pangan. Lalu aspek teknologi berperan dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi terkini untuk memperkuat pilar ketahanan pangan. Contohnya penerapan ilmu dan teknologi dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu peningkatan produktivitas tanaman seperti rekayasa genetika, lalu pertanian di lingkungan kota dengan melakukan sistem aquaponik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.